tahu enggak yang tadi kata aja lu. anu Om Singgi yang Singgi pegangin Ki bentar ini kelompok kamu loh Sama ngopo-ngopo. Pada datang dipersiapkan untuk membacakan doa terlebih dahulu. Duduk siap. Doa mulai. aku tahu Doa kita. Alhamdulillah ini. Sebelum Ngerti lagi. mulai pelajaran pada pagi hari ini, Balik. Bapak akan mengabsen murid-murid terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Anda, Pak. Kenapa Anda nggak berangkat sekolah? Sakit apa? Batuk. sakit hati Sering jalan-jalan ya? Makanya sering batuk. Cuacanya, Pak. Katanya. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Tumbuh-tumbuhan bukan Pak? Ya, bukan. Tumbuh-tumbuhan. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Enggak bisa, Beb. laras pegangin pelan-pelan set iya mau biarin Nah, di sini ada yang tahu nggak bagian-bagian dari tumbuhan itu ada apa aja? ada batang Akar, terus daun, akar, buah, bunga, biji Nah, ini contohnya dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada bunga, yang kedua ada daun, yang ketiga ada buah, akar, batang, terus biji yang ada di dalam buah ini. Yang pertama yaitu ada akar. Akar sendiri terdiri dari akar sekunder, rambut akar, akar primer dan ujung akar. Dan yang kedua ada jenis-jenis akar. Yang pertama ada akar serabut, yang kedua akar tunggal, yang ketiga akar hisap, dan yang keempat akar lekat, yang kelima akar napas, dan yang keenam akar gandrus. Di sini ada yang bisa menyebutkan contoh dari akar tunggang pada jenis Akar pohon jati. ya betul. Akar pohon jati itu termasuk akar dari akar tunggang. Yang kedua ada yang bisa menyebutkan contoh dari akar serabut pada aduk. Kelompok. Ya benar aduk. Akar serabut sendiri yaitu merupakan akar dari pohon kelapa. pohon bambu pak kamu udah Siti Ya contoh dari akar serabut. Pengertiannya yaitu akar serabut lebih banyak dimiliki pada tumbuhan jenis monokotil seperti pada pohon tebu, padi, jagung, dan kelapa. Dan yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang umumnya terdapat pada tumbuhan jenis dikotil seperti pada tumbuhan jeruk, mangga, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya ada akar napas. Akar napas ini contohnya ada di pohon mangrove pohon bakau dan pohon bakau. mangrove Waduh. ini pokoknya di sini Dan yang selanjutnya ada akar hisap. Akar hisap biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis parasit. Contohnya yaitu dari tumbuhan yang
Benalu. dan lain-lain. Ini nggak bisa kelihatan. Dan selanjutnya ada akar lekat. Akar lekat ini biasanya adalah akar-akar yang pohonnya melekat pada tumbuhan lain. Misalnya dari tumbuhan anggrek bisa, tumbuhan daun sirih dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada akar gantung. Murid-murid di sini ada yang tahu contoh dari akar gantung itu apa? Pohon apa? Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Terus yang itu apa pokoknya? Yang selanjutnya yaitu batang. Di sini ada yang tahu nggak fungsi dari batang itu apa? Menyimpan makanan. Menyimpan air. Yang ini. Terus? Tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Ya, benar. Pengertian dari batang yaitu adalah tempat untuk melekatnya bagian-bagian tumbuhan lainnya. Nah, di sini ada dua jenis batang. Yang pertama yaitu batang dikotil dan yang kedua yaitu batang monokotil. Ya Allah, itu Yang terus selanjutnya ada ciri-ciri batang. Pada umumnya yang pertama batang itu memiliki bentuk rata-rata bulat. Yang kedua memiliki luas dan tempat tumbuhnya tunas, cabang, akar atau daun. Yang ketiga biasanya tumbuh menjual ke arah sumber cahaya matahari. Yang selanjutnya yaitu fungsi batang. Batang sendiri memiliki fungsi sebagai saluran tempat untuk menyalurkan makanan pada tumbuhan. Yang kedua berfungsi untuk melekatnya bagian-bagian tumbuhan lain, misal daun, batang, tunas dan lain-lainnya. Yang ketiga berfungsi untuk menyimpan makanan pada tumbuhan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang basah. Biasanya batang basah ini terdapat pada pohon pisang, pohon tebu, kangkung, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada batang berkayu. Batang berkayu ini misalnya contoh pohon jati, pohon mangga, pohon sawo dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu batang rumput. Batang rumput ini biasanya dimiliki oleh tanaman bambu, padi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu daun. Di sini ada yang tahu nggak pengertian dari daun itu apa? Ada Aldo? Apakah tahu? Ya betul. Selanjutnya ada yang tahu lagi fungsi pengertian dari daun? Merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Ya benar. Pengertian dari daun itu sendiri merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting dengan beraneka ragamnya bentuk dan ukuran daun tersebut. Ya, selanjutnya yaitu proses fotosintesis. mana-mana ras. Sampai lamar pelafon. Di sini ada yang tahu nggak? Proses fotosintesis itu terdapat di bagian tumbuhan sebelah mana?
daun. Yang kedua fotosintesis sendiri, yaitu proses memasak makanan yang dilakukan oleh tumbuhan berada di bagian daun. Yang selanjutnya ada jenis-jenis daun. Yang pertama ada daun melengkung. Daun dengan bentuk tulang daun dengan terdapat pada tumbuhan eceng gondok. Yang kedua ada jenis daun menyirip. Daun dengan bentuk tulang menyirip biasanya terdapat pada tumbuhan jambu, mangga, seperti daun mangga yang saya bilang ini termasuk bentuk tulang daun menyirip. Yang selanjutnya ada bentuk tulang daun menjari. Bentuk tulang daun menjari itu bentuknya seperti dari tangan kita. Contohnya ada daun dari tumbuhan singkong sama tumbuhan napas, itu juga bentuk daunnya Pepaya, gandul kan? pepaya juga itu seperti Jari tangan. yaitu tumbuhan bertulang daun menjari. Yang selanjutnya yaitu sejajar. Contoh dari tumbuhan sejajar yaitu daun pandan. Pak, mending sama Pak, dikit banget Pak, dikit banget. Rondo ini nggak tanggung jawab kelompok mas. Ini adalah gambar-gambar jenis-jenis daun. Yang pertama ada daun mangga, Kenapa? daun tunggal. Yang kedua ada daun putri malu, yaitu daun majemuk. Yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga, pengertian dari bunga secara umum yaitu Kita apa? bunga memiliki fungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Ada jalan kemarin PKM. Kegiatan dari tumbuhan tersebut. Bagian-bagian bunga yaitu ada mahkota, kepala sari, benda sari, kelopak, bunga dasar, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, dan kepala Masak putih. dewe dak. Kan masak dewe anjing. Udah. Nah, yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga sendiri merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar. Yang kedua yaitu ada kepala bunga atau kelopak bunga. Yang ketiga ada mahkota bunga. Yang keempat ada Ini bunga Pak Fatah sari. ngajar di kelas samping kita loh, Cok. Itu kan Pak Fatah kan? Nah, di sini ada gambar contoh bunga lengkap. Yang pertama yaitu bunga bambu, dan yang kedua yaitu bunga sepatu. Udah lalip, udah. Hah? 14. Nama terekmu ya banyak banget. Nah, berikut adalah pemaparan materi dari Bapak yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Apakah ada yang belum jelas tentang materi pada hari ini? Apa sih, Kak?
Sudah jelas? Itu loh, bantu. Kalau sudah jelas, di sini Bapak akan membagikan LKPD yang akan dibagikan kepada 4 kelompok secara angkat oleh Bapak. Yang pertama kelompoknya Umi, ada juga kelompoknya Paris, yang ketiga ada kelompoknya Deva, dan yang terakhir ada kelompoknya Danan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Enggak sudah, gabung. Sudah selesai Pak. Selesai. Suruh ini, Cok. Suruh beli minum. Ini habis. Lu kemana kan? Pelapon. Lebay. Berikut adalah berhubung waktunya sudah siang, di sini Bapak akan mengumpulkan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan terdiri atas daun, batang, bunga, buah, akar, dan biji. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, pada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sekian pembelajaran pada hari ini.